surat secara resmi dikarenakan mendesak dan kebetulan Pak Kaban kami juga lagi cuti sehingga kemudian kami hanya mengundang lewat WA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, kelapangan yang diberikan pada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat udara ya Pak, walaupun dalam jaringan lewat daring secara online kita bisa bertemu kembali untuk kami menyampaikan atau mensosialisasikan terkait input usulan untuk Provinsi Jawa Timur melalui SIPD. Kalau kemarin kami bertemu dengan Bapak Ibu juga secara online untuk sosialisasi input SIPD Kabupaten Pasuruan. Kalau hari ini kami bertemu kembali dengan Bapak Ibu, alhamdulillah ya, bertemu kembali ini dalam rangka untuk input usulan pada SIPD Provinsi Jawa Timur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga yang telah membimbing kita ke jalan Islam, iman, dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kemarin itu memang ini surat ini mendadak ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu kami mendapatkan surat dari Provinsi Jawa Timur, dari Bapeda Provinsi Jawa Timur terkait usulan aspirasi masyarakat pada SIPD RI untuk perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Ini dibuka untuk masyarakat, lembaga, organisasi masyarakat ya yang di luar dari perangkat daerah, kabupaten, kota. Sehingga kami kemudian meminta tolong kepada teman-teman yang Bapak Ibu yang di kecamatan, Bapak Ibu yang di perangkat daerah kami untuk kemudian meneruskan undangan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Input usulan ini mulai dibuka oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27, insya Allah tanggal 27 Januari 2025 sampai nanti sebelum Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, ini nanti secara teknis atau secara rinci dan lengkap juga tetap akan disampaikan oleh Ibu Syarifah ini. Bagaimana Bapak Ibu juga akan kemudian tetap mendaftar lagi. Mendaftar lagi. Oh, Bapak Ibu tidak perlu mendaftar lagi. Yang kemarin memang sudah mendaftar untuk input usulan pada SIPD yang perencanaan kabupaten. Sehingga nanti Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun dan sudah daftar tetap bisa memakai akun tersebut. Sementara Bapak Ibu yang kemarin belum mendaftar akun, harap mendaftarkan akun dulu kepada Ibu Syarifah ini. Gitu nggih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Monggo Bu Syarifah diterangkan secara detail, mungkin kamus-kamus usulannya apa saja, tahapannya bagaimana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama, Waalaikumsalam. di sini ada panduan dari sebenarnya juga sama seperti yang pengusulan kabupaten. Namun ini ada menu juga untuk mengusulkan ke provinsi. Jadi tetap sama. Yang pertama Mas yang buka. Ya, lanjut. Nah, ini ada surat dari Provinsi Bapeda, Provinsi Jawa Timur. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat user untuk lembaga. Nah, yang pertama adalah pengajuan usulan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Jadi untuk tahun-tahun ini sampai seterusnya tetap kita menggunakan
untuk mengusulkan aspirasi kita menggunakan SIPD. Nah, yang kedua, Bapeda Kabupaten Pasuruan dimohon untuk memverifikasi akun atau username lembaga pengusul di SIPD RI dengan melakukan pencermatan atas kelengkapan persyaratan pengajuan. Jika layak dapat menyetujui akun atau username lembaga organisasi pengusul tersebut. Jadi yang dimaksud pencermatan ini adalah ada legalitas dan keabsahan lembaga. Yang kedua adalah eksistensi lembaga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya seperti surat izin operasional lembaga atau dokumen sejenisnya yang relevan. Dan syarat yang ketiga adalah syarat administratif keberadaan lokasi fisik lembaga. Dalam hal ini adalah surat domisili dari lembaga tersebut. Lanjut, Mas. Nah, langsung saja ini adalah laman dari SIPD. Jadi SIPD yang dipakai adalah SIPD ri.kemendagri.go.id. Jadi jangan sampai salah. Biasanya memang karena SIPD itu juga macam-macam ya. Ada SIPD Go, ada SIPD Kemendagri. Nah, yang dipakai dalam hal ini adalah SIPD RI. Nah, di situ ada di pojok kanan atas. Nah, itu ada klik pendaftaran. Nah, jadi setelah masuk di laman SIPD, di situ di kanan, itu silakan diklik. Lanjut, Mas. Nah, kemudian di situ ada form registrasi yang isinya adalah jenis profil. Misalnya profilnya Bapak Ibu adalah lembaga, jadi nama lembaga diinputkan, ada nama lembaga, nama desa, dan kecamatan. Kemudian ada alamat, provinsi, kemudian NPWP-nya, nomor telepon, email, dan username. Nah, untuk username kita memakai username NPWP. Jadi karena NPWP-nya NPWP lembaga atau organisasi. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah yang pengisian terkait kelengkapan. Yang pertama adalah akta Kemenkumham. Kemudian ada nomor sertifikat. Biasanya nomor sertifikat ini kita samakan dengan akta Kemenkumham. Kemudian yang ketiga adalah izin operasional. Ya, izin operasional biasanya di lembaga-lembaga seperti sekolah itu juga ada izin operasional. Kemudian ada surat domisili. Yang selanjutnya ada, jadi surat domisili ini adalah domisili lembaga atau organisasi yang sesuai dengan domisili lembaga tersebut. Kemudian foto, jadi foto itu bisa foto KTP atau foto lokasi lembaga, misalnya kantornya di mana itu bisa. Nah, jadi begini Bapak Ibu, jadi ada beberapa memang permasalahan yang ternyata tidak dapat disimpan dan lain sebagainya, itu mohon dilihat format filenya, maksimal ukurannya 100 kilobyte. Jadi lebih dari 100 kilobyte itu tidak bisa. Jadi memang Bapak Ibu harus mengkompres filenya, tapi ya jangan sampai terlalu buram ya Bapak Ibu ya. Karena tidak dapat dibaca nanti pada saat approval akun. Nah, setelah disimpan, dapat menghubungi nomor telepon PIC, dalam hal ini saya sendiri, untuk mengapproval akun Bapak Ibu. Lanjut, Mas. Nah, untuk lembaga atau dan lain sebagainya itu organisasi atau sekolah yang sudah pernah mendaftarkan di SIPD, jika lupa username atau password bisa diresetkan di kami, tetap menghubungi PIC dan untuk silakan di WA saja dengan ketentuan ada nama lembaga, kemudian alamat kalau ada NPWP. Biasanya NPWP itu tetap ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan memberikan username dan password yang baru.
Kemudian selanjutnya, nah sekarang kalau sudah kita approval, baru silakan masuk di akunnya masing-masing. Jadi ada 4 menu yang harus diisi. Yang pertama ada provinsi harus dipilih, kemudian kabupaten dan kota juga dipilih. Jadi tidak bisa kita mengetik sendiri, jadi harus dipilih. Kemudian yang ketiga adalah username. Username adalah yang tadi yang telah didaftarkan di aplikasi, dan kemudian password. Jika Bapak Ibu lupa password, silakan diresetkan kembali. Lanjut, Mas. Nah, ini setelah masuk nanti Bapak Ibu tetap memilih di tahun 2026. Jadi ini untuk perencanaan tahun 2026. Perencanaan RKPD 2026. Lanjut, Mas. Nah, setelah keluar ini, nah, di situ ada 3 menu, ada ajukan usulan, batalkan, dan tambah usulan. Nah, Bapak Ibu untuk membuat usulan silakan diklik tambah usulan. Nah, jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Jadi bisanya untuk mengklik tambah usulan jika jadwal usulan SIPD provinsi dibuka. Insya Allah tanggal 27 Januari sampai dengan sebelum Musrenbang provinsi akan dibuka. Lanjut, Mas. Nah, di situ ada menu-menu juga. Ada tetap usulan kalau ke provinsi ya ke provinsi. Untuk yang kabupaten juga kabupaten. Karena kabupaten ini kan terakhir tanggal 30 Januari, jadi tetap jangan sampai keliru untuk menginput usulan ke provinsi. Kemudian juga tetap sama memilih kamus usulan sesuai dengan kamus usulan provinsi. Jadi jadi beda antara kamusnya provinsi dan kabupaten itu beda. Kemudian sama juga seperti mengisi di kabupaten ada permasalahan, kemudian alamat lokasi, kabupaten kota, dan kelurahan atau desa. Nah, tetap kita harus ada surat proposal. Jadi proposalnya itu ada maksud dan tujuan ya. Terus kemudian jangan lupa RAB. Jadi kalau tidak ingin ditolak ya dilengkapi proposalnya. Jadi ada tujuan, kemudian permintaannya apa, peruntukannya untuk apa, kemudian eh, penerimanya siapa, juga kemudian ada RAB. Di situ harus jelas. Kemudian juga ada foto lokasi. Nah, foto lokasi itu misalnya ada pemeliharaan sekolah. Nah, foto lokasi sekolahannya juga yang butuh dipelihara itu apa? Misalnya atap bocor atau apa itu pagar apa itu namanya bangunannya yang sudah rusak itu silakan difotokan. Di situ ada di 3 foto mungkin Bapak Ibu bisa 2 atau 1 itu saja sudah cukup. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau sudah di input, misalnya yang pertama ya, itu ada tanggal dibuatnya kapan, kemudian permasalahannya itu sesuai dengan kamus usulannya apa, kemudian permasalahan, alamat lokasinya, kemudian usul ke provinsi. Nah, itu juga ada. Jadi setelah dibuat itu jangan lupa untuk mencentang. Jadi dicentangnya di kotak yang kosong itu dicentang, kemudian diklik ajukan usulan yang di atas itu. Klik ajukan usulan. Jangan lupa itu. Jadi karena kebanyakan yang kemarin itu juga desa-desa ada masih 800 usulan yang belum diajukan. Jadi masih tetap ada di menunya eh, lamannya lembaga atau desa itu. Lanjut, Mas. Nah, terima kasih. Terus agar segera diklik. Jadi untuk pertanyaan boleh langsung kita jawab jika ada pertanyaan. Oh ya, Mas, sebentar.
Yang menu input Channel usulan kamus. tadi. Sisi menu. Di mang iku paparan. Nah, yang input usulan peruntukan. Nah, untuk input usulan diperuntukkan karena kita sudah membaca kamus yang diberikan oleh provinsi, ada diperuntukkan kepada pemerintah desa, kemudian lembaga ormas atau LSM, BUMDes, Poktan, Gapoktan, Pokdadan, KUB, UMKM, Koperasi, LMDH, KTH, Pondok Pesantren, SMK, SMA swasta, SLB swasta, PAUD, SD swasta, SMP swasta, dan tempat peribadaan serta LKSA, lembaga apa itu namanya? Di Dinsos ini yang punya. Jadi yatim piatu itu bisa mengusulkan bantuan permakanan untuk anak-anak yatim. Baik, mari kita bisa lihat ini Mas kamus provinsi. Lembaga Kesejahteraan Oh ya, Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Ya, panti asuhan itu bisa. Untuk yang kedua, Mas, kamus usulannya. Contoh saja, nanti bisa dibaca-baca oleh Bapak Ibu. Hah, itu mau? Yang kedua. Nah, itu. Nah, kamus. Iya. Apa? Nah, ini adalah ya kamus dari yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur. Nanti akan kami share ke Bapak Ibu untuk dipelajari dan siapa-siapa saja yang boleh, yang bisa untuk mengusulkan usulannya. Nah, ini contoh hibah ya. Nah, ini dari Bakes Bangpol yang pertama. Jadi ini diperuntukkan kepada badan atau lembaga badan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa ormas. Kemudian sepertinya LSM ini juga bisa karena juga di Bakes Bangpol ada seperti ini. Terus kemudian yang kedua, terus ke ini Mas, ke perikanan ada. Terus. Ya, perikanan. Nah, Nah, itu dinas energi. Dinas Energi. Ini PLTS ini bukan Bu. Bukan. Terus lanjut Mas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Yang rehab sekolah ada. Coba contohkan itu. Sekolah. SMA apa kuncinya? Iya, SMA. Iya. Iya, provinsi. Provinsi. Kok WA-nya nih, Pak Pusat nanti nemu Pak Sekda ya. Karo ya tak takut itu. Nah, ini ada contoh dari Dinas Perikanan ya, dari Dinas Perikanan Provinsi. Ini ada paket bantuan mesin pakan ikan terapung. Khususnya adalah lembaga Pokdadan. Nah, itu ada lembaganya ya. Jadi lembaga yang bergerak dalam perikanan itu juga bisa. Persyaratan usulannya yang pertama, surat usulan dari lembaga kepada gubernur dengan tembusan Bapeda dan BPKAD dan perangkat daerah yang membidangi teknis. Jadi usulannya kepada Gubernur Jawa Timur, kemudian tembusannya kepada Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Serta jangan lupa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Nah, di situ ada pinggir kiri sendiri itu ada nama OPD. Jadi ya OPD pengampu di Jawa Timur itu sudah ada di situ. Jadi bisa misalnya kalau membuat proposal yang diusulkan kepada itu
Ya, jadi lengkap, nggih. Ada 3 berarti, Kepala Bapeda, BPKPA, BPKAD, dan dinas di provinsi. Ada 3 tembusan. Oke, lanjut Mas. Nah, di situ sudah ada, jadi lanjut sekolah-sekolah dulu. Nah, ini juga Pok Dadan ada sementara ya SM sekolah. Nah, ini juga ada pesantren. Nah, ini lanjut Mas. Nah, ini pemerintah kota ini Bapeda. Bapeda yang mengusulkan. Oke. Sekolah. SMA, SMK, SMA, setip. Nah, ini juga ada yang kedua. Oh, bukan. Lanjut, Mas. Oh, iki. Ya, DPOP. Lanjut, sorry. Terus, bawah. 131 loh. Terus. Itu BPOP. Nah, ini terus. Sor. Nah, terus satu bawah. Terus, ya. Terus, iki soalnya pemerintah kota. Terus. Nah, ini juga, ini ada juga kamus usulannya pembangunan ruang kelas baru sekolah swasta, PAUD, SD, SMP yang non keagamaan. Sekali lagi yang non keagamaan. Karena Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah MA itu bukan ada di ini Kementerian Agama. Jadi khusus yang khusus non keagamaan itu boleh SD, di situ ada PAUD, SD dan SMP yang swasta. Lanjut, Mas. Kemudian ini juga ada pembangunan ruang kelas untuk untuk sekolah swasta. Ada SMA, SMK dan SLB. Itu bisa mengajukan. Ada juga pembangunan kelas, juga ada rehab kelas juga. Ada bermacam-macam juga, ada prasarana juga. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca, bisa disebarkan dan ke sekolah-sekolah. Misalnya juga sekolah itu juga kan juga butuh ya bantuan, bukan hanya dari Pemda aja, mungkin dari provinsi juga kita bisa mengajukan usulan. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah contoh untuk yang lembaga swasta. Yayasan itu bisa, yayasan, lembaga, jadi bisa mengajukan belanja hibah. Nih, lanjut, Mas. Terus yang paling akhir sendiri ada. Paling akhir, terakhir. Nah, ini juga ada lembaga pendidikan, yayasan, keagamaan, dan tempat ibadah. Itu juga boleh. Jadi tempat ibadah boleh masjid, musola, kemudian pura, wihara, kelenteng itu juga bisa mengajukan hibah. Ya. Jadi di situ sudah tertera misalnya ada pembangunan gedung. Nah, itu gedung sarana prasarana peribadatan, masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng itu bisa mengusulkan. Jadi ya gitu tetap misalnya yang masjid itu ya harus punya SIMAS ya, wajib itu hukumnya punya SIMAS. Oke. Mungkin sekilas penjelasan terkait kamus usulan, jadi Bapak Ibu bisa nanti langsung untuk membaca, memahami isinya, dan kemudian nanti tanggal 27 bisa langsung input usulan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
untuk input yang provinsi masih belum bisa, Bu ya. Mohon izin. Pertanian, itu tinggi sarannya. Lagi aku iso. Besok laka. Oke, gimana Pak? Raise hand. Kelurahan Gelanggang Gapotan. Bisa, Bu? Kelurahan Gelanggang bisa, Bu? Oke, monggo Pak. Mengenai usulan, Bu, kita dari petani di Oke. Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beci, Pak. Bu, Oke. terkait dengan usulan-usulan hari ini dan tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, kita dari petani belum bisa menikmati panen yang selama ini luasan sawah itu yang tergenang sampai saat ini sekitar kami hitung itu sekitar 30 hektar. Eman-eman Bu, pajeki larang, sawahnya gak iso panen. Ternyata tak amati dari tadi kemarin-kemarin normalisasi belum maksimal dan rumah pompa sekalian pompa airnya Bu kemarin itu. Kemarin ada usulan rapat KTNA kecamatan sudah saya masukkan. Tindak lanjutnya mungkin ya lewat ini juga bisa mungkin ya. Normalisasi dari saluran sekunder belum normal Bu. Jadi kita panennya belum maksimal. Sekarang kan sudah digalakkan dengan ketahanan pangan mandiri Bu. Tapi kalau keadaan seperti ini kita nggak bisa Bu. Kita menekan petani juga nggak bisa. Terima kasih Bu. Normalisasi dan itu Bu. Rumah embung kemarin yang saya ajukan. Sekalian pompa airnya juga. Langkah-langkah apa Bu yang saya ajukan nanti? Ini sudah lapor ke SPD, ke Kelurahan Gelanggang. Kemarin sudah ke kecamatan. Oh iya. Makasih itu aja Bu. Nggih. Matur nuwun Pak. Bapak Nggih, matur nuwun. Nuri nggih dari Nggih. Kabupaten Bumi Kandung. Pak, kalau boleh tahu, masalahnya ini apa Pak? Banjir nggih? Satu musim sekarang sih mayoritas banjir semua di Kecamatan Ya, Beci kalau ya. musim hujan banjir Gelanggang, nggih. Paga juga banjir. Tapi musim kemarau itu kan nggak ada banjir. Tapi nggak maksimal juga Bu. Karena normalisasi yang dari hulu hilirnya juga belum maksimal Bu. Nggak bisa keluar airnya. Oh, jaringan irigasinya ya Pak? Berarti. Iya, jalur irigasi dan kita usulkan rumah pompa, ada pompa dari Gapotan kemarin ya. Rumah pompa sama itu. Pompanya ada, rumah pompanya juga nggak ada. Jadi eman-eman Bu. Oh, nggih. Begini saja Pak nggih. Mungkin Nggih. Bapak nanti kalau memang di kamus usulannya yang di provinsi ini ada, coba Bapak nanti cari yang di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air nggih Pak. Nggih, Nah, itu nanti kalau sudah ada. masuk proposal 2 kali, 3 kali Bu, belum ada tindakan. Oh, ngaten. Tahun kemarin. Jadi begini Pak, Bapak mungkin bisa sekaligus koordinasi dengan teman-teman yang di kabupaten Pak, ya nggih, Dinas SDA yang di kabupaten. Bisa menemui Bu Widya. Nah, nanti proposalnya coba Bapak bawa, kemudian Bapak ceritakan masalahnya, sehingga nanti mungkin Bu Widya bisa ikut membantu mengawal usulan Bapak ke Dinas Provinsi, ke Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur. Iya, masalahnya Bu, saluran air ini juga menyangkut dengan itu Sungai Urati itu kan miliknya balai itu Bu, provinsi juga itu kan. Jadi nggak bisa. Nah, ya, kita maksimalkan nyedot, tapi Uratinya ini sudah tapi belum maksimal. Nggih Pak. Jadi mohon maaf kalau kami yang di Bapeda ini kan kalau teknis banget juga nggak begitu paham nggih Pak.
Bapak Nggih. ketemu saja dengan Bu Widya, nggih, di Dinas SDA Dinas Sumber Daya Air yang di yang di Kabupaten di Raci, nggih, Pak. Nggih, semerap. Nanti Bapak bawa proposalnya, kemudian Bapak ceritakan masalahnya. Mudah-mudahan nanti Bu Widya bisa membantu mengawal usulan Bapak ke Dinas SDA Provinsi Jawa Timur. Ngaten nggih, Oke. Pak? Nggih, matur nuwun, Bu. Bu Sami-sami. Widya nggih. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Nggih, sama-sama. Oke, Masjid, monggo. Bu, saya Erli dari Masjid Manarul Islam Bangil. Oke. Mau tanya untuk ini kan misalnya masjid itu kan punya banyak kegiatan ya Bu. Yang bisa kita ajukan untuk ini itu kegiatan yang bersifat rutin ataukah misalnya kayak sekarang ini kami sedang menginisiasi masjid ramah lingkungan. Kalau misalnya kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengadaan seperti tempat sampah atau pengolahan sampah, apakah seperti itu bisa dimasukkan juga? Atau kegiatan-kegiatan yang program-program rutin yang kami kerjakan di masjid yang bisa dimasukkan. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nggih, Bu. Kami lihatkan dulu kamusnya. Untuk yang usulan provinsi memang ada kamusnya, Bu. Ada namanya Hibah Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Keagamaan. Uraiannya kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan rutin tahunan lembaga keagamaan. Jadi Ibu bisa mengusulkan apa itu usulannya ke provinsi. Kalau di kabupaten kan memang tidak bisa. Di kabupaten itu sifatnya fasilitasi hibah untuk biasanya rehab dan pembangunan saja di kabupaten. Tapi ini di provinsi kalau saya lihat di kamus usulannya ini memang ada untuk kegiatan rutin tahunan. Nah, itu bisa monggo dicoba mawon Bu untuk input usulan. Nggih, Bu. Bu, untuk yang itu tadi yang program Masjid Ramah Lingkungan itu kan pengadaan, itu bisa masuk ke ini nggak Bu, ke kabupaten atau enggak? Kalau kabupaten tidak bisa, Bu. Jadi yang di kabupaten itu hanya sifatnya rehab dan pembangunan saja. Oh, itu nggak bisa masuk ke pembangunan Ya, gitu? enggak bisa, Bu. Kalau pembangunan bisa, Bu. Tapi untuk penyediaan sarprasnya itu kayaknya tidak dibuka usulannya untuk itu, Bu. Oh, begitu. Oke. Matur nuwun. Gitu. Nggih, Bapak Ibu, jadi mungkin nanti kamus ini akan kami share, nggih. Kemudian Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tapi harus ini kayaknya sabar untuk melihatnya, bukan ada 157 halaman, nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau lebih gampangnya, setelah ini kami share, nanti Bapak Ibu mencarinya di search saja, nggih, dicari di nama perangkat daerahnya. Nggih, mungkin seperti yang saya sampaikan ke Pak Jainuri tadi, langsung aja dicari itu di komputer kan ada search itu ya, yang gambarnya seperti apa mikroskop itu, yang bundar ada slide-nya itu. Nah, itu nanti kalau seperti Pak Jainuri tadi coba langsung di ketik di Dinas SDA gitu. Nah, nanti langsung akan yang keluar adalah Dinas SDA karena memang 157 halaman sehingga Bapak Ibu ya harus sabar dan teliti. Nah, yang bisa Bapak Ibu usulkan itu adalah yang ada di kamus usulan tersebut. Yang selain ada di kamus usulan tidak bisa diusulkan. Ngaten nggih. Monggo ada pertanyaan lagi? Bukan forum anak arekku, makanya bener itu kok. Mungkin dari forum anak ini NZ ya. Kameranya dibuka dulu, Dek. Mic-nya belum dibuka ya? Mic-nya belum dibuka. Nah, ya, monggo.
Izin Bunda, saya Enzi dari Forum Anak Kabupaten Pasuruan. Dari kami sebenarnya sudah sempat membaca SIPD ini dan juga sudah pernah mengisi sebelumnya. Namun kami belajar dari kesalahan untuk menambahkan pada bagian proposal. Kami izin Bunda, apakah dari Bapeda sendiri ada format proposal tertentu yang menjadi suatu kriteria untuk mempermudah ACC gitu, ada proposal atau mungkin dari RAB format tertentunya. Dan juga pertanyaan saya yang kedua, apabila kami ingin seperti aspirasi untuk pengadaan plakat larangan merokok begitu-begitu, apakah untuk lokasi yang difoto itu adalah lokasi yang kami rencanakan gitu. Mohon izin, terima kasih. Nggih, terima kasih Mbak. Jadi gini, untuk proposal itu normatif ya Mbak ya, ada tujuan, maksud dan tujuan, kemudian sasarannya itu apa, kemudian juga peruntukannya itu untuk apa saja, juga ada RAP. RAP-nya itu biaya, misalnya untuk apa-apanya itu sudah jelas di situ, jadi silakan dituangkan di proposal. Nah, kalau memang sudah lengkap ya bisa. Terus kemudian juga foto. Jadi foto itu ya itu benar tadi katanya Mbaknya tempatnya ditempatkan di mana untuk rambu larangan untuk merokok itu. Jadi normatif aja sih sebenarnya. Oke, nanti kami sampaikan kepada verifikatornya juga kalau apa itu namanya ini loh isinya kayak gini gitu. Nanti kita akan koordinasikan dengan verifikatornya Mbak kalau memang apa itu Kabupaten Sehat mengusulkan gitu. Oke, Nggak dapat Kabupaten Sehat. ya, iya Mbak. Ada lagi? Lain. Lanjut. Tadi itu yang tadi di bis Mas, apa? Mengajukan Bronjong ke provinsi. Bronjong aja ada enggak Bu? Provinsi Bu? Ada kali berantas. Emang ada kali berantas di kono? Oh, Pak Tarimin. Apa Pak? Oh, ada. izin Bu, mohon izin. Monggo. Ini Bu, terkait usulan dari beberapa desa atau lembaga yang ke provinsi itu, kalau nggak salah pertengahan tahun kemarin, kita itu pernah diundang oleh DPMD provinsi, acara di Prigen. Nah, di situ ada perdebatan, karena waktu itu yang undang dari DPMD provinsi menyatakan bahwasanya anggaran di DPMD provinsi itu besar, namun tidak ada usulan sama sekali dari desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah, ini yang bikin kita sempat ramai berdebat, karena beberapa desa jelas-jelas sudah mengusulkan, namun di sana infonya tidak ada yang masuk sama sekali usulan dari desa atau lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Waktu itu kami sudah jelaskan, gitu loh, bahwasanya kami sudah menyampaikan ke beberapa desa dan usulan itu sudah jelas-jelas kami tahu masuk. Akhirnya dari provinsi melimpahkan bahwasannya kembali lagi dari Dinas Pengampu, waktu forum OPD kita sampaikan, iki ranahnya provinsi Pak. Kita kan dijelaskan seperti itu. Nanti dari OPD masing-masing yang mengusulkan di forum musrembang yang ada di tingkat provinsi. Nah, namun fakta ini kita masih buntu, banyak desa yang masih kesulitan. Terus itu harus bagaimana? Kami sudah ngisi link usulan yang ada, namun jawabannya provinsi seperti itu. Ini kendalanya di mana? Apakah kita harus bagaimana, Bu? Mohon petunjuk. Nggih, matur nuwun Pak Tarimin.
Terkait usulan ini kami juga tidak bisa memantau ya, karena ini memang ranahnya Provinsi Jawa Timur, sehingga kami yang di kabupaten ini juga tidak bisa memantau ataupun ikut campur. Kalau menurut kami begini saja, Bapak Ibu, Pak Tarimin dan Pak Ibu yang lain, kalau memang Bapak Ibu sudah mengusulkan melalui SIPD ke perangkat daerah terkait yang di Provinsi Jawa Timur, mungkin juga bisa komunikasi dengan perangkat daerah, namanya sama ya, perangkat daerah yang nama atau kewenangannya sama di Kabupaten Pasuruan, dibawa saja bukti usulannya, proposalnya. Nah, kemudian biar nanti ketika ada musrenbang Provinsi Jawa Timur atau sebelumnya, teman-teman kami yang di perangkat daerah yang di kabupaten bisa komunikasi dengan perangkat daerah yang di Provinsi Jawa Timur. Karena kami yang di Bapeda ini juga tidak punya semua kontak dari perangkat daerah yang di provinsi, Pak. Nggih. Mungkin Pak Tarimin juga begitu, nanti bisa menemui Bu Andar. Nggih. Nanti dibawa, mungkin setelah usulan, nanti usulannya, bukti proposalnya dibawa, biar nanti mungkin Bu Andar bisa membantu mengkomunikasikan dengan teman-teman di DPMD Provinsi Jawa Timur. Begitu. Oke, Bu, mohon izin sekali lagi. Berarti kita desa nanti waktu forum OPD yang menjadi kewenangan dari Provinsi Jawa Timur itu berarti kita harus berkoordinasi dengan OPD-nya masing-masing, Bu. Antar Nah, jadi OPD gini, masing-masing. kalau ini tetap melalui SIPD, nggih. Nah, di sebelah kanan sendiri itu sebenarnya ada narah hubung. Ya, di sebelah kanan, coba Mas Dikri. Yang di kampus perangkat daerah nanti yang kami share, itu sebelah kanan sendiri itu ada narah hubung. Tiap-tiap perangkat daerah, provinsi, itu ada narah hubungnya. Nggih. Nah, nanti coba Bapak Ibu, kalau sudah selesai mengusulkan, kamus yang di kamus. Kalau sudah selesai mengusulkan atau kemudian ada sesuatu yang mungkin menjadi kendala, dihubungi narah hubung yang provinsi itu, yang sebelah kanan. Oke, seperti Satpol PP itu narah hubungnya Bapak Suharyanto. Itu sudah ada nomor pertama. Kemudian yang kedua, biar teman-teman perangkat daerah yang di kabupaten ini juga tahu dan nanti bisa membantu mengkomunikasikan dengan perangkat daerah yang di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu juga mungkin melalui kecamatan atau mungkin melalui desa, dari Pak Kepala Desa atau dari teman-teman yang di kecamatan bisa mengkomunikasikan dengan perangkat daerah terkait yang di Kabupaten Pasuruan. Sehingga tidak ada lagi tadi kesalahpahaman antara seperti DPMD provinsi dengan katanya Pasuruan tidak mengusulkan. Ngaten nggih, tapi jangan lupa ya setelah mengusulkan disubmit. Jangan nanti kemudian statusnya masih di pengajuan usulan. Nggih, seperti yang di kabupaten pun masih banyak yang statusnya di pengajuan usulan. Ngaten nggih Pak Tarimin? Nggih, Bu, nggih. Nanti saya sampaikan kepada desa kalau memang alurnya seperti itu. Mungkin juga kami kawal ke OPD-nya masing-masing, kami koordinasikan nanti. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Kami juga mohon bantuan nanti dari semua kasih PMD di 24 kecamatan, nggih. Yap. Monggo Desa Kedung Ringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Bu, ini kami diinstruksikan oleh Bu Kades menanyakan perihal realisasi peninggian jembatan Kaliurati tepatnya di Dusun Kedung Ring Tengah, yang mana dari desa sudah mengirimkan pengajuan proposal ke pihak BBBWS karena Kaliurati tersebut itu merupakan wewenang di bawah naungan BBBWS Sungai Berantas, yang tepatnya kantornya di daerah Gunung Sari, Surabaya. Untuk penerapan realisasinya kapan gitu. Karena mengingat saat ini kondisi masih banjir, Bu. Seminggu terakhir ini air masih menggenang di wilayah kami, jadi mohon segeranya disampaikan ke instansi terkait, kalau mungkin ke BBWS silakan, atau ke pihak provinsi, instansi manapun, agar segera jembatan tersebut dilakukan peninggian.
Mengingat karena saluran Sungai Urati tersebut yang mana mengalir mulai dari wilayah Kecamatan Gempol sampai ke daerah Sidoarjo itu eceng gondoknya tersumbat di daerah tersebut. Ya, jadi sekali lagi mohon disampaikan ke instansi terkait agar segera dilakukan peninggian dan juga kalau perlu adanya normalisasi di sungai tersebut karena berdampak juga di wilayah lain. Samarin. Ya. Sekian aspirasi dari kami yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, matur nuwun. Eh, tapi Bapak sudah pernah komunikasi dengan teman-teman SDA Kabupaten Sudah dari Bu. Desa Informasi Kedung dari Dingin? BKD sudah. Ke Dewan juga sudah. Kebetulan kami juga ada anggota Dewan mantan kepala desa kita dari fraksi PKS Pak Najib itu sudah mengajukan, sudah sering dikunjungi pejabat juga. Namun untuk realisasinya untuk saat ini hingga saat ini Bu masih belum terrealisasi hingga banjir pun juga masih kita rasakan dampaknya. Hingga saat ini sudah seminggu. Nggih, nggih Pak, ngapunten ngapunten nggih Bapak. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan mohon maaf ini kepada masyarakat yang memang Kedung Ringin, Kedung Boto nggih. Baik. Kami sudah mengupayakan nggih Pak, bukan beralasan tapi tetap nanti akan kami kawal. Jadi memang masalah Kalirati ini masalah yang kompleks nggih, karena ini memang kewenangannya pusat dan meliputi 2 kabupaten. Jadi Iya, Pasuruan dan Sidoarjo. baik. Bertahun-tahun kami berusaha belum mencapai titik temu, ya Pak. Kami mohon Baik. doanya saja, mohon dukungan doanya. Semoga Ya, dengan Pak Rusdi ini, semoga Ya. dengan Pak Rusdi ini apa yang kami cita-citakan juga kami juga saya sendiri secara pribadi pernah mengawal, ya Pak, nggih, 10 Baik. tahun yang lalu mungkin, tapi sampai hari ini memang belum karena dampak sosialnya ketika kami harus menormalisasi Kalirati itu juga dampak sosialnya sangat tinggi, Pak. Nggih. Iya. Jadi mohon bersabar, tapi tetap kami akan mengupayakan. Kami mohon maaf, nggih. Baik, mohon secepatnya Bu ya. Kami juga mendukung. Ya, Nggih. kami Insya Allah sambil kami akan terus bekerja maksimal mengusahakan, juga, ya. Pak. Nggih. Ya, ada lagi. Ini Bu Kori, Wanita. Bu Konita nggih. Monggo. Belum dibuka, Bu, mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak bertanya tentang pengajuan proposal, tapi saya mau bertanya ke teknis. Kan tahun lalu kalau nggak salah kan sudah pendaftaran, pendaftaran SIPD. Tapi kemarin saya coba login itu tidak bisa. Katanya tadi bisa di reset, tapi saya cari resetnya tidak ketemu. Oke, mohon maaf Bu. Jadi untuk meriset akun itu tetap harus ke PIC Bu. Jadi di situ kan ada nomor telepon ya yang di paparan tadi itu. Nah silakan Ibu WA ke kami. Jadi nanti akan kami berikan username dan password yang baru. Jadi Ngoten, saya Ibu. mendaftar lagi, mengulangi gitu. Oh, nggak usah. Jadi Ibu tinggal WA aja ke saya, nama lembaganya apa, kemudian alamatnya di mana. Nah, itu nanti akan kami searching. Jadi karena memang yang mendaftar itu sudah ribuan, jadi memang susah ya untuk mencari. Jadi nama lembaga dengan alamat itu aja sudah cukup. Oke. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada di res ya, di chat banyak ya. Coba dibaca aja, dibacakan Mas. Kalau yang nggak ada, ya nggak usah. Ya, Kelurahan Latek. Cara mengusulkan, nah dari Kelurahan Latek, cara mengusulkan perbaikan drainase yang lokasinya di bawah kewenangannya provinsi. Baik, Pak. Jadi gini, untuk kalau saya lihat di kamus usulan, jadi yang memang untuk yang memang mengusulkan
perbaikan drainase ini adalah pemerintah kabupaten. Jadi dalam hal ini karena kami juga butuh inputan dari desa, lokasi mana yang eh, dimintakan perbaikan drainase. Nah, untuk ini Bapak juga bisa mengusulkan kepada, saya juga bingung apakah harus ke Bina Marga dulu ya atau langsung ke Bapeda. Jadi proposalnya monggo langsung diusulkan ke Dinas PU Bina Marga, dibawa aja Pak ya secara hard copy dan soft copy-nya. Nanti dari Bina Marga biasanya nanti akan dikompulir. Nah, yang mengusulkan nanti dari Bapeda tetap melalui SIPD. Jadi kami juga Bapeda Kabupaten Pasuruan tetap juga sama mengusulkan usulan kepada provinsi. Jadi kita juga sama dari beberapa perangkat daerah yang masukannya dari kelurahan atau desa. Jadi misalnya karena drainasenya di bawah kewenangan provinsi ya, nanti kita yang akan menginputkan usulannya. Ngoten nggih Pak, nggih bisa dipahami nggih? Oh, Ibu. Nggih. Ya. Nggih. Kemudian yang Pemdes Bujeng, tanah longsor mendekati perkampungan desa dan makam umum di titik sungai aliran Kali Brantas. Lokasi Dusun Tanggul Desa Bujeng mau mengajukan bronjong. Oke Pak, sama seperti yang Kelurahan Late itu. Jadi sama membuat proposal, kemudian foto-fotonya juga disampaikan, langsung dikirimkan kepada Dinas PU Bina Marga. Jadi nanti dari PU Bina Marga akan dikompulir dan masuk ke Bapeda. Jadi nanti Bapeda Kabupaten Pasuruan yang akan mengusulkan melalui SIPD. Jadi pengusulannya tetap melalui satu pintu di Bapeda Kabupaten Pasuruan. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi mohon penjenengan untuk membuat permohonan kepada Bina Marga agak proposal nggih, proposal dan foto nanti akan kami inputkan usulannya. Segera ditindaklanjuti nggih Pak. Nah, itu. Kelompok tani ternak Kenanga. Bu mohon izin mau tanya untuk mau simpan setelah input di akun kok gak bisa nggih. Input nopo niki? Input usulan atau input lembaga. Nah, untuk yang agak bermasalah ini, jadi mohon dilihat juga kapasitas filenya untuk yang diinput ya, seperti akta Kemenkumham, domisili. Nah, itu ada di maksimalnya 100 kilobyte. Jadi selain dari itu memang tidak bisa untuk disimpan. Oke. Desa Pelintahan. Bu, nomor HP bisa dihubungi untuk buat akun. Nah, di paparan tadi juga sudah ada. Silakan di-download di paparannya. Nah, ini adalah nomor teleponnya. Ini di saya sendiri. Nah, wis. Nah, mana lagi, Mas? Oke. Pemdes Pucang Sari. Assalamualaikum. Format pengajuan usulan ke provinsi apa sama dengan format proposal yang ke kabupaten? Tahun lalu kami ditolak karena tidak melampirkan letter C. Nah, silakan dibuat kembali, nggih. Jadi melampirkan apa itu kebutuhan data yang harus dilampirkan. Monggo silakan diajukan. Kalau memang ada kamus perangkat daerahnya. Oke. Oke. Dari Desa Kayu Kebak, kondisi jalan Kabupaten Ruas Kayu Kebak Surarawa rusak berat. Tiap tahun masuk di SIPD, mohon perhatian dari Dinas Raid. Baik Bapak, akan kami teruskan ke Dinas PU Bina Marga. Terima kasih. Terus apa lagi Mas?
Bu, untuk NPWP itu harus NPWP kelompok tani. Untuk yang NPWP kelompok tani itu bisa nggih, bisa tapi tetap harus lembaga. Harus lembaga kalau kelompok tani itu. Khawatirnya nanti ditolak di sana. Nggih. Hah? Iya, ketua kelompok tani minimal. Nah, desa Pejangkungan. Apakah kalau dikembalikan bisa direvisi dan dikirim ulang proposalnya? Bisa. Monggo silakan sebelum tanggal 30. Bisa dikirim ulang proposalnya. Ini kayaknya untuk yang ya, yang usulan kabupaten ya. Nah, kalau untuk usulan kabupaten ini bisa sebelum tanggal 30 silakan dikirimkan kembali. Oke, monggo. Bolehkah ke Pulungan? Bolehkah menggunakan foto usulan yang tahun lalu, kemarin, atau terbaru? Boleh, apa saja yang bisa mendukung usulan tersebut. Nah, sudah. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Mas? Yang itu, Mas, apa? Desa Lorokan. Desa Lorokan. Desa Lorokan apa saya? Desa Lorokan. Nggih. Mohon petunjuk terkait titik koordinat cara gimananya Bu. Soalnya kita di desa sulit sinyal untuk menentukan titik koordinatnya. Jadi di Bapak Ibu kan sudah punya ini ya. Masa nggak ada sama sekali ya di apa itu namanya di situ ya sinyal. Oh ya Bapak, ini ada juga Desa Lorokan ya. Ini di kamus usulan itu kita bisa mengusulkan jaringan atau tower khusus untuk desa yang blank spot. Jadi untuk ke provinsi itu bisa diajukan mana eh, desa yang titik blank spotnya itu ada. Misalnya Lorokan ini karena susah sinyal ya. Jadi kalau lihat di kamusnya itu ada Pak. Monggo nanti bisa dikoordinasikan dan membuat usulannya untuk yang desa blank spot itu tadi. Oke. Oke, terima kasih Pak. Pak Gak. Oke, monggo Pak. Pak Gak ini ada pesulap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kelurahan Pagak, Kecamatan Beji, Bu. Monggo Pak. Menyampaikan karena ada kaitannya dengan provinsi dari 2024 kurang lebih bulan November kemarin ada putusan dari kabupaten yaitu Cipta Karya menyampaikan bahwa tanah bengkok di wilayah Kelurahan Pagak itu akan ada program atau pembangunan IPLT, instalasi pembuangan lumpur tinja. Dalam hal ini saya sampaikan masyarakat sudah orasi secara internal masing-masing lingkungan dan menyampaikan forum-forum dan pendapat yang isinya semuanya adalah keberatan. Dalam hal ini saya sampaikan kami atas nama Kelurahan Pagak bagian pelayan publik bahwa masyarakat bila terbangunnya di tahun 2025 ini yang anggaran sudah turun di Dinas Cipta Karya dan akan diteruskan pada pembangunan. Nah ini masyarakat keberatan karena wilayah bengkok yang ada di Kelurahan Pagak bagian bawah adalah tempat transitnya air atau banjir. Sehingga bengkok di sana pun ya kalau 1 tahun itu panen 1 kali karena banjir. Dan 1 kali pun itu karena juga dampak tikus bisa juga. Namun keberatan IPLT ini satu atas sumber air atau sumur, yang kedua angin,
dari utara ke selatan. Bengkok ini ada di batas wilayah antara Dungboto dan Pagak sebagai sasaran IPLT program dari provinsi untuk pembuangan dari wilayah Pasuruan Kota dan Kabupaten Pasuruan yang pusatnya ada di wilayah Kulon Pagak di tahun 2025 ini. Kira-kira demikian. Yang penting saya sampaikan atas nama Kelurahan Pagak yang sudah diluruk oleh warga keberatan dengan adanya pembangunan IPLT di wilayah kami. Itu aja. Yang kedua, menyambung dari Desa Kedung Ringin terkait dengan Sungai Wrati, itu ada bentuk normalisasi dan perbaikan di Sungai Wrati, yaitu wilayah kami sudah terdata 92 NIB atau nama yang akan kena pelebaran tangkis atau garis padan dari Sungai Wrati yang kami saat ini lagi proses untuk mengidentifikasi nama-nama pemilik sawah, sehingga di situ insya Allah ke depan ada perbaikan sampai dari bawah, yaitu wilayah Bangil dan wilayah Duringin dan Cangkring Malang, desa di sana itu perbaikan terkait dengan jembatan, dan kanan kiri Sungai Wrati akan dilebarkan 8 meter dari tangkis atau tanah sepadan ini. Nah, kemarin kami rapat di Bangil ada info terkait perbaikan normalisasi sungai dan pemanfaatan jalan atau tangkis tersebut menjadi kurang lebih 12 meter. Termasuk jembatan akan disentuh juga oleh pihak provinsi dari PT Berantas atau Sungai Berantas. Itu Bu dari Kelurahan Pagak. Satu terkait IPLT di wilayah kami Kelurahan Pagak, dan yang kedua menyambung dari Desa Keduringin terkait Sungai Wrati ada proyek atau program pelebaran jalan pinggir sungai atau garis padan menjadi kurang lebih 12 meter. Sentuhan pada jembatan yang dimaksud insya Allah akan tersentuh juga dari proyek tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak atas informasinya yang terkait normalisasi Sungai Wrati. Berarti sudah ada kemajuan, sudah ada tindakan dan kelihatannya juga sudah akan dimulai kegiatannya. Yang untuk pertama, yang untuk Bapak yang pertama tadi yang IPLT nih Pak. Apapun IPLT ini adalah sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya oleh pemerintah kabupaten. Karena masyarakat punya WC tetapi tidak pernah dikuras, atau dikuras kemudian dibuangnya ke sungai, itu juga tidak boleh Pak. Sehingga apapun IPLT harus dibangun di Kabupaten Pasuruan. Apalagi kemudian IPLT ini kalau tidak salah juga menjadi salah satu program prioritas dari Bupati terpilih. Sehingga kami selaku wakil dari pemerintah kabupaten tetap mohon dukungan dari seluruh masyarakat, maupun aparat desa, PNS di kelurahan, di kecamatan, untuk mensosialisasikan Pak kepada masyarakat bahwa memang harus. Sama saja juga ketika kita juga harus membangun TPA. Karena kalau itu ditolak, susah kami yang di pemerintah kabupaten, kemudian di IPLT-nya harus di mana, TPA-nya harus di mana, karena itu semua sebenarnya juga hasil dari masyarakat, bukan hasil dari pemerintah kabupaten. Yang diolah itu hasil buangan dari masyarakat. Jadi mohon dengan sangat pengertiannya dan dukungannya. Semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Pasuruan dan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Ngaten nggih, Bapak? Bisa. Coba meneh. Iya, aku selakna Pak Sekda iki. Bisa. Bisa ditutup ya. Jadi ngaten nggih Bapak Ibu, sementara ini sudah jam 10 akan kami tutup karena juga ini kelihatannya banyak tamu yang akan
nanyakan juga tentang akun untuk input usulan yang di SIPD Kabupaten. Sehingga nanti kalau masih ada pertanyaan atau masalah bisa menghubungi Ibu Syarifah ini sebagai nomor kontaknya tadi ya, PIC-nya. Insya Allah apa-apa akan sebisa kami, kalau memang kami bisa bantu akan kami bantu. Kalaulah kami kemudian tidak bisa membantu, mungkin akan bisa kami hubungkan dengan perangkat daerah yang terkait yang di kabupaten. Ngaten nggih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas apa-apa yang mungkin pelayanan kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang kurang maksimal, tetapi kami dengan sangat mengharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, baik berupa tenaga maupun doa, maupun supportnya ketika kami harus melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik dah. Apa? Tak balik. Hujar lah, hujar. Monggo baca Pak, monggo baca Pak. Lampu lagi Pak kan gerak TV kan Pak pejabat kan sebenarnya mangan. Marilah. Mangan dong, konsum sini.